Shalom, puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Januari, dan ini merupakan khotbah yang keempat di tahun 2026 ini. Tetap ada di dalam tema utama yang disampaikan oleh Bapak Gembala, yaitu komunitas keluarga Kristen hidup dalam Kristus, bertumbuh dan berdampak nyata. Subtema pada minggu ini yaitu Kristus pemimpin keluarga. Diambil dari Yosua 24 ayat 15 bagian terakhir. Yosua 24 ayat 15 bagian terakhir. Demikian bunyinya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tujuan dari khotbah ini adalah kita merindukan bahwa keluarga Kristen menjadikan Tuhan sebagai pusat dan pemimpin utama di dalam seluruh aspek kehidupan keluarga. Biarlah kita sudah setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, kita mungkin aktif juga ke gereja. Satu hal yang mungkin perlu dipertanyakan bagi setiap kita, apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai pemimpin keluarga kita? Kita tahu bahwa di setiap keluarga pasti selalu dipimpin oleh sesuatu atau seseorang. Ada banyak hal yang bisa memimpin, mengarahkan kehidupan keluarga kita. Ada keluarga yang dipimpin oleh uang. Sehingga di dalam setiap keputusan yang diambil di dalam keluarga itu, bagaimana caranya, yang dikejar adalah uang. Karena satu prinsip yang mereka pegang bahwa tanpa uang segalanya tidak bisa berjalan. Tanpa uang, angan-angan boleh dibangun, tetapi belum tentu bisa dicapai. Sehingga banyak sekali orang tua yang memilih untuk melakukan segala upaya bagaimana caranya agar uang itu bisa dikumpulkan. Sehingga banyak orang Kristen yang kadang-kadang menyayangkan waktu-waktu hari Minggu untuk pergi beribadah. Karena apa? Minggu itu biasanya bisnis itu ramai. Kalau di hari-hari kerja jarang orang pergi berbelanja. Sehingga yang menjadi target utama adalah bagaimana caranya mengumpulkan uang. Karena tanpa uang segalanya tidak bisa berjalan. Ada juga keluarga yang dipimpin oleh ambisi. Di dalam keluarga ini orang tua fokus pada pencapaian karir. Bagaimana caranya untuk hidup sukses. Mereka mendorong anak-anaknya untuk mengejar gelar dan karir yang menguntungkan. Sehingga seringkali mengabaikan kebutuhan-kebutuhan emosional anak. Seringkali ayah sering mendorong anak-anaknya untuk bagaimana menjadi seorang dokter. Bagaimana caranya menjadi sesuatu yang mereka harapkan. Karena apa? Satu hal yang mereka inginkan. Kalau aku jadi orang tua dulu nggak bisa, anakku harus bisa. Kalau kita hidup sudah sekarang ini susah, bagaimana caranya kamu harus bisa sekolah tinggi, mencapai apa yang kita inginkan untuk bisa menjadikan keluarga kita menjadi satu keluarga yang bahagia. Ada juga keluarga yang dipimpin oleh emosi. Keluarga yang dipimpin oleh emosi biasanya hidup berdasarkan perasaan. Bagaimana membangun hubungan emosional, bagaimana mengutamakan perasaan anak-anak mereka. Dan seringkali mengabaikan disiplin dan tanggung jawab. Mereka membiarkan anaknya melakukan apa saja asal mereka senang. Jangan anak mereka disakiti.
Jangan anak mereka diberi tekanan, tetapi bagaimana anak-anak diarahkan supaya kehidupan mereka bisa mengejar apa yang mereka inginkan dengan cara yang membawa mereka kepada satu kebahagiaan. Nah, namun sebagai orang percaya, kita juga lepas dari apa yang namanya tradisi. Banyak kehidupan orang Kristen yang tidak pernah meninggalkan tradisinya. Ya, memang kita hidup di lingkungan masyarakat. Bagaimana Pak kalau kita tidak bisa memelihara tradisi kita? Walaupun mungkin yang perantauan sudah lama dirantau, juga tetap memelihara tradisinya untuk memelihara akar budaya mereka. Sehingga apapun yang dikerjakan, yang namanya tradisi itu lebih utama dari segalanya. Saya tidak perlu memberikan contoh konkret tentang hal ini. Atau kita bisa melihat bagaimana keluarga-keluarga di dalam setiap langkah dan keputusan penting di dalam keluarga. Selalu yang dibicarakan adalah biasanya kita sebagai orang ini, sebagai suku ini, hal ini penting, tidak boleh ditinggalkan. Sehingga aspek-aspek kehidupan rohani kadang-kadang menjadi bagian yang nomor 2. Itulah sebabnya mungkin Bapak Gembala mengangkat tema ini untuk bagaimana dirasa sangat penting mengutamakan Kristus sebagai pemimpin di dalam keluarga. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Bagaimana orang Kristen tidak hanya menjaga iman mereka, tetapi bagaimana di dalam kehidupan mereka sangat penting sekali untuk menerapkan nilai-nilai kekristenan. Bukan hanya karena aku orang Kristen, aku tidak bisa melakukan ini itu. Ada banyak kejadian, saya tidak usah katakan di mana, tetapi di dalam lingkungan tempat saya tinggal aja kadang-kadang, yaitu sebagai orang Kristen, hanya untuk kumpul, yaitu kumpul-kumpul, yaitu kegiatan di dalam asosiasi perumahan, entah itu PKK, entah itu kumpulan apa-apa, gitu, tidak pernah ikut. Gitu. Alasannya sederhana. Kita orang Kristen kok ikut gitu-gitu. Bukan masalahnya di situ. Tapi bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen itu menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan. Bagaimana sikap kita, bagaimana apa yang kita lakukan, itu menjadi berkat juga bagi banyak orang. Kehadiran kita memberkati orang. Kehadiran kita memotivasi orang, kehidupan kita menyenangkan orang walaupun kita tidak harus menjadi sama dengan mereka. Itulah firman Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai kehidupan kita ini terkontaminasi, tercemar oleh hal-hal yang membawa pengaruh baik dalam kehidupan kita pribadi maupun berdampak kepada orang lain. Sehingga jangan sampai orang lain berkata, wong Kristen kok kayak ngono ya. Tetapi seberapa banyak kita mendengar orang Kristen yang berkata, kehidupanmu itu kok bisa kayak gini, ini rahasianya di mana ya? Aku melihat keluargamu itu sangat luar biasa, penuh sukacita. Rahasianya di mana ya? Sehingga disitulah kita boleh berbagi kesaksian.
melalui kehidupan kita. Kita menjadi suratan Kristus yang dibaca oleh setiap orang dan menjadi berkat. Itulah dikatakan disitulah terpancar kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang berdampak bagi banyak orang. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang membawa pengaruh, yang membuat orang ingin menjadi bagian daripada kehidupan kita. Sehingga pertanyaan yang penting sekarang, siapakah sebenarnya yang benar-benar memimpin keluarga kita hari-hari? Yosua berdiri di tengah-tengah bangsa Israel dan dia memproklamirkan dengan tegas. Dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apakah kita sudah melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Bukan cuma aku yang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan pasangan kita? Bagaimana dengan kehidupan orang tua kita? Atau bagaimana juga kehidupan anak-anak kita? Apakah kita sudah membawa mereka datang beribadah kepada Tuhan? Tidak usah jauh-jauh ke gereja deh. Di dalam persekutuan rumah tangga. Adakah dalam rumah tangga kita, keluarga kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ada. Adakah persekutuan di dalam rumah tangga? Kita kesibukannya nggak sama. Saya bangun pagi sudah sibuk di dapur. Satu lagi sibuk mempersiapkan ini untuk anak-anak dan sebagainya. Yang penting kan kami berdoa, masing-masing berdoa sendiri-sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana keluarga ini mencapai satu kesepakatan untuk membawa perahu rumah tangga mereka sampai ke satu tujuan yang sama dan benar. Salahkah orang berdoa sendiri-sendiri? Tidak. Tetapi untuk memastikan, sebagaimana Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Dia tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri, tapi seisi rumahnya dipastikan beribadah kepada Tuhan. Jadi ini bukan hanya sekedar slogan rohani, tapi komitmen sebagai seorang pemimpin rohani dalam keluarga. Penting untuk bagaimana kita membawa keluarga kita kepada Tuhan. Poin yang kedua, Kristus harus menjadi pemimpin dan bukan tamu. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Gambar ini mungkin sering kita lihat, gambar Yesus mengetuk pintu. Tanpa dijelaskan, setiap kita mungkin bisa mendefinisikan gambar itu. Dan kita sebagai orang percaya, mungkin berkata, mungkin gambar itu tidak berlaku bagi saya. Karena saya sudah membuka pintu rumah saya sudah membuka hati saya untuk Kristus. Memang secara kenyataan, banyak keluarga mengundang Kristus saat ibadah. Karena tidak ada nama lain yang kita sebut di dalam ibadah itu. Atau mungkin kita memanggil Tuhan saat ada masalah. Tetapi biasanya pada saat masalah itu datang, Tuhan itu adalah alternatif kesekian kalau sudah tidak ada jalan.
Kita sering menyanyikan lagu seperti lagu terakhir bahwa Engkau adalah jalan. Tetapi jalan itu tidak pernah kita manfaatkan selama pikiran kita, logik kita, kemampuan kita masih bisa dikerahkan. Itu kenyataan yang sering terjadi. Sehingga kita hanya datang kepada Tuhan saat masalah yang kita hadapi menemui jalan buntu. Atau kita mungkin berdoa kepada Tuhan pada saat kritis. Pada saat dokter sudah mengatakan bawa pulang saja. Atau mungkin pada saat sudah keuangan kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu. Atau segala upaya sudah sampai dicapai. Kita baru berdoa kepada Tuhan pada saat-saat kritis. Sehingga Kristus belum menjadi kendali penuh dalam kehidupan kita. Jadi pada intinya adalah bagaimana Tuhan hanya kita manfaatkan sebagai senjata pamungkas pada saat tiada lagi jalan. Sehingga Tuhan memang hadir di dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita pasti memanggil nama. Sadar atau tidak sadar nama itu diucapkan. Kristus sering hadir menjadi tamu di meja makan. Sebagai tamu di dalam keluarga. Kita undang dia untuk hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tetapi apa yang harus dia lakukan? Kita cuma mengundang tok hadir. Sudahkah dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita? Kita berdoa pada saat kita makan, kita berterima kasih. Kita bicara kepada Tuhan, Tuhan hadir semeja dengan kita. Lalu apa yang dia lakukan? Hanya hadir memberkati makanan, dan menyiapkan kita. Itu ajakah pekerjaannya? Kehidupan Kristen seringkali harus berbuah di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Tetapi seberapa banyak dampaknya di dalam kehidupan kita? Apakah cukup berdoa sebelum makan, pergi ke gereja setiap minggu, atau hanya sekedar mengaku percaya kepada Tuhan? Karena memang kita adalah keluarga Kristen. Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam setiap mengambil keputusan di dalam rumah tangga? Baik itu keputusan keuangan, bagaimana kita mengambil, memanfaatkan keuangan kita dengan bijak, dengan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah pada saat keuangan ini datang setiap bulannya kita terima? Atau ada berkat datang kepada kita bawa di dalam doa. Menanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apakah berkat yang saya terima ini adalah bagian saya? Dan harus bagaimana saya memanfaatkan berkat ini? Atau begitu amplop kita buka, kita langsung bagi-bagi anggaran kita. Wah, setiap bulan harus bayar listrik, harus bayar air, bayar ini, gitu. Wah, lah nggak cukup untuk perpuluhan. Karena bulan ini aja undangannya banyak. Itu contoh-contoh kecil di dalam kehidupan, tetapi sangat berdampak besar di dalam kehidupan. Pengaruhnya luar biasa. Kami punya banyak kesaksian di dalam rumah tangga kami. Pada saat mungkin uang yang kita terima, kita prioritaskan karena ada banyak kebutuhan mendesak.
Pada waktu uang itu kita keluarkan, waduh sudahlah bulan ini kita nggak ngasih per bulan dulu lah. Maka apa yang terjadi? Defisit dan tidak tahu dari mana harus menutup defisit itu. Saya nggak boleh belajar pada saat keuangan itu kita terima, kita sisihkan 1/10 untuk pekerjaan Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Kebutuhan itu ada. Tetapi bagaimana kita memilah-milah kebutuhan itu menjadi skala prioritas, skala yang bisa ditunda dan mungkin skala yang harus diabaikan. Dan ternyata dari apa yang kita kerjakan pada saat kita mendahulukan Tuhan, berkat itu selalu mencukupkan kehidupan di dalam Tuhan. Kita nggak tahu dari mana datangnya. Tetapi Tuhan tidak pernah berhutang di dalam kehidupan. Pasti selalu ada cara. Saya yakin setiap keluarga pasti punya kesaksian-kesaksian yang berbeda dalam hal ini. Apakah cara kita mendidik anak kita juga kita harus mengikuti cara-cara dunia? Ada banyak kadang-kadang keputusan, wah kalau kita sekolahkan anak kita di sekolah Kristen, apakah nanti bisa diterima di perguruan negeri atau enggak? Wah kalau di sekolah Kristen pendidikannya kan biayanya mahal. Ini ada hal-hal yang kadang-kadang ini menjadi perhitungan-perhitungan. Pada saat keluarga kita tidak dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan. Ada ambisi di sana, ada motivasi di sana, ada motif keuangan di sana. Sehingga apa yang kita kerjakan, seringkali kita memakai cara-cara dunia. Banyak orang-orang kadang berkata, wah sekolah Kristen itu kan mahal. Dan nanti belum tentu kalau mereka lulus bisa masuk ke sekolah negeri atau universitas negeri yang favorit. Tanpa memperhitungkan bagaimana pendidikan anak di usia dini, di sekolah dasar, sekolah menengah, banyak sekali mengalami pembentukan rohani yang sangat penting di sekolah-sekolah Kristen. Itulah kenapa setiap tahun ajaran Ibu Gembala selalu juga mempromosikan sekolah. Bukan hanya tujuannya untuk mencari murid, tetapi bagaimana juga concern sebagai seorang ibu gembala, seorang guru juga memastikan bahwa kehidupan setiap anak-anak keluarga Kristen bertumbuh di dalam kerohanian yang benar, pada track yang benar. Karena berapa waktu yang dimiliki orang tua untuk bisa mendidik anaknya di rumah. Berapa banyak waktu yang dipakai orang tua untuk bisa melakukan pembimbingan rohani kepada anak-anaknya. Juga konflik yang seringkali diselesaikan secara emosional. Seringkali kami, baik secara pribadi, secara keluarga maupun bersama dengan Bapak Gembala, kunjungan di tengah-tengah keluarga-keluarga yang menelpon kami karena memang ada masalah di tengah-tengah rumah. Ada banyak keluhan yang kami dengar. Si A menyalahkan si B menyalahkan si A, dan tidak pernah ada penyelesaiannya. Walaupun mungkin coba ditengahi dengan berbagai macam. Karena apa? Kalau ditanya akhirnya minta cerai. Kenapa? Karena sudah tidak cocok lagi. Pertanyaan yang sering kami tanyakan, apakah di dalam keluarga kalian ada
persekutuan bersama setiap hari? Pada saat kami tanyakan mereka bilang, enggak ada. Nah itulah penyebabnya. Karena apa? Iblis itu senang kalau rumah tangga hancur. Padahal mereka pada waktu sebelum pemberkatan nikah sudah melakukan konseling. Pada saat akan dilakukan pemberkatan, Bapak Gembala selalu bertanya, apa sudah serp? Pada waktu konseling ditanya, kenapa kamu menyukai dia? Jawabnya intinya cuma apa? Satu, cinta. Apa sih definisi cinta di dalam keluarga? Cinta itu berbicara tentang nilai. Kalau bicara sudah tidak cocok, berarti kamu sudah tidak lagi bernilai. Karena manusia selalu melihat, mencintai segala sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya. Bukan bicara tentang cinta mengasihi. Konsep Kristen bicara bagaimana cinta itu berkorban. Bagaimana kita berkorban satu sama lain pada pasangan kita. Bukan bicara tentang cuan. Wah, aku nikah sama dia kan satu, nilainya cantik. Satu, dia rajin. Tiga, pendidikannya bagus. Empat, karirnya bagus, punya penghasilan. Tapi kalau sudah nilai-nilai itu tidak lagi bisa lihat dengan baik pada waktu kita menjalani pernikahan, maka alasannya tidak cocok. Di manakah cinta yang pertama kita katakan? Apakah kasih Kristus ada di dalam keluarga itu? Kasih yang rela berkorban. Kristus yang hadir, menyertai, membimbing, memulihkan, memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Apakah itu yang telah kita juga hadirkan di dalam keluarga kita? Menjadikan dia sebagai satu-satunya Kristus yang hadir dan menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Mengarahkan setiap kebijakan-kebijakan dalam keluarga kita. Karena kalau itu tidak pernah ada dalam kehidupan kita, kita bisa bayangkan saja. Setiap keluarga, setiap pribadi yang ada di tempat ini pasti mengalami. Duduk di ruang tamu atau di kamar, bicara dengan topik-topik yang ringan, yang tidak penting, yang tidak terlalu esensial. Nggak sampai 5 menit sudah pasti ujungnya akan membawa ke pertengahan, ke perbedaan pendapat. Dan itu memang pekerjaan iblis yang akan menonjolkan ego satu sama lain. Dan dia senang kalau terjadi perpecahan. Biarlah kita boleh juga mengundang Kristus dalam kehidupan kita benar-benar sebagai pemimpin. Bukan hanya sebagai seorang tamu yang kita ingin hadir dalam rumah tangga kita. Tapi tidak pernah kita perhitungkan keberadaannya dalam kehidupan kita. Kolose 1 ayat 18 berkata, ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dia yang adalah mula-mula dan yang bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang pertama di antara yang lain. Jadi jika Kristus adalah kepala gereja, ia juga harus menjadi kepala di dalam setiap keluarga. Karena keluarga itu adalah bagian-bagian kecil daripada tubuh. Dan setiap kali kita berkumpul di tempat ini,
keluarga-keluarga, sel-sel kecil itu dikumpulkan di tempat ini. Kita beribadah bersama, menjadi satu bagian dalam tubuh Kristus yang lebih besar. Itulah kenapa kita penting sekali mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadikan kepemimpinan Kristus yang dimulai dari keputusan sadar. Yosua 24 ayat 15 berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Loh, aku ini kan wong Kristus, jelas beribadah kepada Tuhan. Ada banyak sekali orang-orang Kristen merasa dirinya Kristen. Tidak hanya jemaat. Kami di dalam keluarga besar kami pun juga ada banyak. Jadi saya nggak akan ambil contoh yang jauh-jauh. Kita seringkali ingatkan, nggak ke gereja ta. Sing penting aku kan percaya kepada Tuhan. Mati dan pasti diselamatkan. Ada banyak sekali orang-orang yang berprinsip semacam itu. Perlu diingat bahwa kepemimpinan rohani dimulai dari satu pilihan. Yosua tidak menunggu. Apa yang harus ditunggu? Orang banyak harus menunggu situasinya ideal. Jalannya ono waktu. Ikan nek minggu ini rame-rame ini penggawean. Aku tak kerja dulu. Nanti kalau sempat gak capek, ya ke gereja lah. Menunggu kalau satu sama lain itu sepakat, setuju. Wah ya, ini kan lagi ada event di sana. Jarang loh ada event. Si A ngajak ke sana, si B ngajak ke sana. Kita jarang loh pergi-pergi bersama-sama. Jadi kalau mencapai kesepakatan bersama baru ke gereja, baru beribadah. Kalau masing-masing punya acara, kita diskusikan aja kemana. Tapi Yosua dia memutuskan terlebih dahulu. Sebagai seorang pemimpin, dia menetapkan apa yang harus dikerjakan. Bukan tergantung pada keadaan, bukan tergantung pada orang lain. Tetapi seorang pemimpin harus memiliki ketegasan. Ulangan 30 ayat 9 berkata, aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Hidup itu pilihan. Jangan sampai kita menyesal nanti. Selama ada waktu, selama ada kesempatan kita bisa melakukannya. Kerjakanlah bagian. Karena kita tidak tahu apakah masih cukup banyak waktu bagi kita untuk bisa mengerjakan. Hari ini mungkin kita hitung usia kita masih panjang. Tetapi kita tidak tahu kapan. Segala sesuatu datang di waktu yang kadang-kadang tidak kita harap. Berjaga-jaga. Di dalam keluarga, orang tua harus memilih untuk berdoa sebelum mengambil keputusan besar. Serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan. Berdoalah minta pimpinan Tuhan. Jangan tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Pasangan suami istri hendaknya memilih firman Tuhan sebagai standar di dalam mengambil keputusan.
Masa sih kita sebagai orang Kristen kalah dengan tetangga kita? Apa yang mereka katakan itu selalu menggunakan hukum-hukum mereka. Tidak tahu hukumnya benar atau salah. Karena di dalam hukum-hukum yang ada di dalam kitab mereka itu ada dua hal. Ada yang mereka sebut sah dan ada yang mereka sebut tidak sah. Dan mereka sendiri nggak paham apa yang mereka pegang. Tetapi firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Bagaimana kita bisa mengutamakan, berpegang pada standar-standar firman Tuhan pada waktu kita akan melakukan sesuatu. Pindah rumah, cari hari baik. Firman Tuhan katakan, setiap hari adalah hari yang dijadikan hari baik. Karena berkatnya baru setiap hari. Tapi kadang-kadang pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh tradisi masih ada. Bagaimana keluarga memilih kehidupan yang sederhana agar tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan keluarga ini memutuskan untuk tidak memilih hal-hal yang kadang-kadang membuat satu kecemburuan sosial. Saya sendiri pernah mengalami hal ini satu kesaksian saya. Sejak kecil, saya dibawa untuk bertumbuh di sebuah gereja. Gereja suku. Di mana orang-orang yang hadir di sana itu, wah, dari pakaiannya, dari gaya hidupnya, dan sebagainya. Sampai akhirnya pada saat saya tumbuh remaja, saya menjadi orang yang minder. Karena melihat gaya hidup mereka rasanya nggak cocok dengan gaya kehidupan saya. Walaupun mereka sendiri nggak apa-apa, ada segala sesuatu mereka ajak saya dan sebagainya. Tetapi saya rasa saya tidak bisa melakukan penyesuaian, tidak mampu melakukan adjustment untuk menyetarakan diri dengan mereka. Sehingga akhirnya saya menjadi undur, gitu. Dan akhirnya malas ke gereja. Alasannya sederhana, tidak mampu melakukan adjustment karena merasa rendah diri. Mungkin hal yang serupa juga banyak dan sering kali terjadi di kalangan orang kita. Karena saya pernah mengalami hal semacam itu. Tetapi bagaimana kehidupan kita ini bisa menjadi orang yang low profile. Sebagaimana Kristus meninggalkan taktanya. Dia hadir sebagai manusia yang hina, menyetarakan dirinya di antara kaum papa. Dan dia yang seorang raja tidak tinggal di istana. Datang di sini tidak menjadi panglima yang harus membawa ajudan. Tetapi bagaimana dia datang. Berkunjung dari rumah ke rumah, door to door jemput bola. Melakukan pelayanan, berjalan kaki walaupun dia bisa naik keledai. Dan kehadirannya menjadi berkat. Sehingga biarlah kepemimpinan Kristus dalam kehidupan kita boleh mengutamakan dia. Dan mengutamakan bagaimana Tuhan lebih utama daripada segala kenyamanan yang ada. Kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Boleh juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Poin yang keempat, Kristus memimpin melalui firman. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kaki. Di zaman
Indonesia mengalami banyak kemajuan. Tidak ada lagi tempat yang gelap. Saya berjalan-jalan di desa-desa di Pujon itu, kalau kita masuk dalam jam 9, jam 10 malam, tidak ada satupun rumah yang gelap pada hari-hari itu. Tetapi pada tahun 80-an, pada waktu saya jalan-jalan di situ, tidak akan mampu berjalan. Karena apa? Pada waktu malam gak cuma malam yang dingin, tetapi juga ada kabut yang turun dan sulit karena jalannya becek, kadang berbatu. Kita bersyukur berada di negara yang mengalami kemajuan yang luar biasa. Pada beberapa tahun yang lalu, pada waktu saya melakukan perjalanan misi ke Filipina, jam 4, jam 5 sore untuk pergi ke satu daerah itu takut setengah mati. Karena apa? Mereka bilang kadang nanti ada begal, tidak ada lampu. Yang namanya gang, walaupun ini jalan besar, jalan prospek, begitu masuk di gang itu sudah nggak ada aspal, jalan berdebu. Kalau hujan becek. Dan lampu tidak ada waktu di malam hari. Keluarga-keluarga yang punya listrik pun tidak menyalakan lampu begitu banyak seperti di Indonesia. Karena apa? Listrik di sana sangat mahal. Jadi orang yang punya listrik juga tidak akan pernah pasang listrik di teras atau di jalan. Saya sampai motret itu struk listrik mereka. Biayanya saya lihat luar biasa. Ada biaya per meter kabel, ada biaya penurunan tegangan dan sebagainya. Saya bersyukur kita berada di negara yang diberkati oleh Tuhan. Begitu juga firman Tuhan mengingatkan kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki. Karena apa? Pelita ini mengarahkan jalan yang tidak bisa kita lihat, tidak kita bisa lalui. Maka aran itu akan membimbing dengan jelas. Firman Tuhan akan membantu setiap anggota keluarga untuk mengambil langkah yang benar dalam kehidupan. Firman Tuhan ini memiliki nilai, value, yaitu menanamkan nilai-nilai kehidupan kekristenan dalam keluarga seperti kasih, kejujuran, dan integritas yang membentuk karakter dan perilaku di dalam setiap anggota keluarga. Firman Tuhan ini memberikan prinsip-prinsip kehidupan, yaitu menetapkan prinsip-prinsip hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, menjadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi tantangan. Firman Tuhan juga merupakan firman yang hidup. Kristus yang memimpin keluarga. Karena sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman telah menjadi manusia. Jadi firman ini bukan hanya sekedar bacaan. Tapi firman ini memiliki kehidupan. Kristus sebagai keluarga memberikan teladan dan ajarannya melalui firman Tuhan. Dan dengan mengikuti ajarannya, keluarga dapat hidup dalam keharmonisan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebuah keluarga yang memiliki konflik, apakah itu anak-anak yang memberontak, apakah suami istri yang tidak harmonis. Tapi selama kita menjadikan Kristus sebagai pemimpin keluarga, maka firman Tuhan akan menjadi rujukan, bukan ego yang diutamakan. Pengampunan akan dipilih daripada harus berkepanjangan menyimpan sakit hati dan dendam. Bagaimana kebenaran diutamakan daripada pembenaran diri. Yohanes 8 ayat 31 berkata, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid. Sejauh mana kita ingin menjadikan kehidupan kita, pribadi kita menjadi murid-murid Kristus yang bisa diandalkan. Menjadi murid Kristus
Apa artinya? Murid Kristus adalah kepanjangan tangan Tuhan. Murid Kristus adalah kepanjangan berkat. Yesus dalam pelayanannya tidak melakukan segalanya sendiri. Begitu dia mengawali perjalanannya, dia memilih 12 muridnya bahkan lebih. Apa yang dikerjakan? Dia mengajar murid-murid. Bersediakah kita selalu diajar untuk menjadi murid-murid? Dia tidak hanya mengajar mereka, tapi dia mengutus mereka. Setiap kita diutus dalam kehidupan ini untuk melayani. Minimal melayani keluarga kita. Melayani dalam lingkungan kita. Bahkan melayani di mana kita berada. Poin kelima, Kristus memimpin melalui teladan orang tua. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Orang tua itu sebagai pola, sebagai pattern, sebagai panutan. Anak-anak akan lebih cepat meniru daripada mendengar. Anak-anak akan peka terhadap teladan daripada nasihat. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali, apalagi sekarang banyak sosial media, kita lihat bagaimana anak-anak berperilaku. Kadang-kadang kita itu mikir, kok bisa ya mereka itu melakukan hal-hal kayak gitu. Karena apa? Teladan yang mereka tiru itu. Hari ini bukan hanya meniru orang tua, tetapi juga mereka meniru sosial media. Sehingga kalau orang tua mengambil peran penting di dalam pendidikan anak-anak mereka, maka duplikat mereka, apa yang mereka kerjakan, itulah yang juga akan ditiru anak-anak mereka. Jika orang tua mengatakan percaya kepada Tuhan dan tidak mudah marah, maka mereka juga akan memiliki sifat-sifat yang tidak gampang tantrum, gampang emosi. Menyuruh anak-anak berdoa, tetapi orang tua jarang berdoa. Dan anak akan berkata, doa, kowe dhewe ora pernah doa. Ya kan, mungkin kalimat ini juga pernah kita dengar. Menuntut kejujuran daripada anak-anak. Tapi orang tuanya sendiri seringkali nggak jujur. Kristus akan sulit memimpin anak-anak apabila peran orang tua tidak bisa menjadi teladan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi berbeda jika orang tuanya rendah hati, walaupun terhadap anak berani berkata maaf, setia dalam doa, jujur dalam perkara-perkara kecil. Saya percaya bahwa keluarga-keluarga yang mengutamakan hal ini, pasti keluarganya akan terbentuk sebagaimana apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. 1 Korintus 11 ayat 1 berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga mengikut Kristus. Yesus memberikan teladan di dalam hidup. Dia berkatakan apa yang aku kerjakan bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Kristus memimpin anak melalui kehidupan orang tua. Karena orang tua adalah perwakilan daripada Kristus di tengah-tengah keluarga. Poin 6 yang terakhir, keluarga yang dipimpin oleh Kristus akan bertumbuh dan berdampak.
Kolose 2 ayat 6-7 sebagaimana yang diangkat oleh Bapak Gembala sebagai tema tahunan. Karena itu sama seperti kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian hendaknya kamu hidup di dalam Dia. Dalam Dia kamu berakar dan dibangun dan bertumbuh di dalam iman yang telah diajarkan serta berlimpah dalam syukur. Jadi pengajaran ini sudah banyak diajarkan. Ada firman Tuhan di dalam setiap keluarga. Ada Alkitab di dalam setiap keluarga. Ada banyak sekali hal-hal yang sudah disampaikan. Minggu terakhir kemarin Bapak Gembala bicara tentang berakar di dalam Kristus. Yang kemudian menjadi perenungan saya adalah bagaimana berakar di dalam Kristus. Ini kebetulan beberapa waktu ini saya punya banyak kesibukan untuk belajar bercocok tanam dulu. Dan saya mengevaluasi kenapa tanaman ini sudah saya pupuk dengan baik, saya siram dengan baik, kadang-kadang kerdil. Kadang-kadang bertumbuh berbunga tapi bunganya rontok. Selain ada hama, dan terakhir saya pelajari bahwa ternyata tanah ini bisa menjadi keras. Daripada waktu saya seduk dengan sekop ini walaupun dibasahi pun ternyata keras. Lalu saya teringat pada waktu gereja ini dibangun. Waktu itu di sini yang membantu pelayanan adalah Om Andre. Saya dan Om Andre memasang beberapa titik lampu di ruang tamu sampai ke bawah. Dan yang kabel-kabel yang kita pasang itu ada di beton-beton. Sehingga sangat sulit untuk dipakai. Pak Adi lewat. Di mana? Om Andre bilang, ini keras sekali betonnya. Pak Adi jawab apa? Hati manusia itu lebih keras daripada batu. Saya renungkan kembali ucapan Pak Adi. Lalu saya lihat tanaman saya. Oh ternyata tanah yang keras itu hasilnya kayak gini. Jadi untuk bertumbuh dan berakar itu sulit. Kalau hati kita sekeras dan lebih keras dari batu. Saya bisa bayangkan pohon itu aja bisa tumbuh di atas bangunan, di atas batu karang yang keras. Tapi pada waktu pelayanan datang ke rumah keluarga berkonflik, saya lihat bagaimana konflik itu terjadi dan bagaimana kerasnya hati orang untuk mempertahankan apa yang ingin dia kerja. Saya pernah akhirnya melihat hati manusia itu tidak selembut apa yang kita bisa lihat dari permukaan. Pada waktu kita menjadikan Kristus itu pemimpin, maka kehidupan kita akan berbuah-buah. Keluarga itu akan mengalami pertumbuhan rohani. Akan memiliki kasih yang bertumbuh. Kesabaran itu akan terus dibangun dan menjadikan iman dalam keluarga itu kuat. Galatia 5 ayat 22-23 kemarin sudah dibahas oleh Pak Adi. Saya akan ulang di sini. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Dampak itu nyata bagi kehidupan orang percaya. Pada waktu buah-buah itu muncul dalam kehidupan mereka. Hidup mereka menjadi teladan. Hidup mereka membawa damai dan menjadi kesaksian. Matius 5 ayat 16 berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Keluarga yang dipimpin oleh Kristus hidupnya memang tidak sempurna, tetapi senantiasa memiliki kerendahan hati. Keluarga Kristen tidak selalunya bebas dari masalah, tetapi keluarga itu selalu penuh dengan pengharapan.
Keluarga yang dipimpin oleh Kristen tidak banyak bicara, tetapi hidupnya yang berbicara. Biarlah kita boleh bersama-sama merenungkan di dalam kehidupan kita. Kita merefleksikan pribadi kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Siapakah yang memimpin keluarga kita pada hari ini? Sudahkah kita mengundang Kristus menjadi pemimpin di dalam keluarga kita? Apakah kita hanya mengundang dia pada saat kita mengalami saat-saat kritis dan menjadikan dia alternatif terakhir dalam kehidupan kita? Apakah mungkin di dalam kehidupan kita ada aspek-aspek yang belum diserahkan kepada Tuhan? Biarlah kita mengambil langkah-langkah praktis. Mulailah berdoa. Berdoa untuk diri kita masing-masing. Berdoa untuk keluarga kita. Kita belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan. Kita menjadikan firman Tuhan sebagai standar dalam kehidupan kita. Dan kita belajar sebagaimana Yosua mengambil komitmen di dalam keluarga. Sebagaimana Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan isi rumah, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah komitmen Yosua juga menjadi komitmen kita bersama. Mari kita berdoa.